Pemirsa, seperti yang kita janjikan di awal tadi bahwa malam hari ini kita tidak hanya berbicara soal bola saja di segmen awal ini, tapi kita juga akan berbicara mengenai ditangkapnya seorang aktor kenamaan Tora Sudiro atas kasus penyalahgunaan obat-obatan. Lantas ada yang menilai bahwa ditetapkannya Tora Sudiro sebagai tersangka dan juga disangkakan ataupun dikenakan dengan pasal Undang-Undang Psikotropika ini adalah bukan hal yang tepat. Lantas benarkah hal ini? Ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Langsung saja kita undang ada dua orang narasumber kita yang akan hadir malam hari ini, yaitu ada AKBP Sulistian Riyadmoko yang merupakan Kabag Humas BNN. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Apa kabar, Bapak? Baik. Silakan duduk, Bapak. Kemudian yang kedua juga ada Bapak Hotman Paristutapa ya, merupakan praktisi hukum. Selamat malam, Bang Hotman. Apa kabar, Bang Hotman? Baik. Baik. Tapi begini, saya ada pertanyaan sesuai dengan topik kita malam hari ini. Duduk, Bang Hotman. Sesuai dengan pertanyaan kita malam hari ini, kalau menurut Pak Sulistian, penetapan Tora Sudiro sebagai tersangka dan dikenakan dengan Undang-Undang Psikotropika ini adalah hal yang tepat atau tidak? Cukup jawab iya atau tidak saja kalau menurut Bapak. Tepat. Tepat. Menurut Bapak tepat. Menurut Bang Hotman bagaimana? Menurut saya, maaf, sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Ya. Jawabannya adalah tepat dan sangat tidak tepat. Ya. Apa alasannya? Nanti kita akan dengarkan dari masing-masing Bapak-bapak, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Aturannya bagaimana, proses hukumnya bagaimana, apa ada keringanan, kalau ada keringanan ya minta keringanan. Aktor Tora Sudiro dibawa ke Badan Narkotika Nasional untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keberangkatan Tora Sudiro menuju BNN mendapatkan pengawalan dari petugas Polres Jakarta Selatan. Di BNN, Tora menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat ketergantungan obat Dumolit yang ia konsumsi. Hasil asesmen ini juga dilakukan untuk menentukan apakah nantinya Tora Sudiro akan menjalani rehabilitasi atau tidak. Sebelumnya, keluarga dan kuasa hukum telah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada kepolisian. Dalam kasus ini, Tora Sudiro telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya ingin ke Pak Sulistian. Pak Sulistian menilai bahwa sudah tepat. Apa alasannya, Pak? Baik, terima kasih. Kepemilikan 30 butir Dumolit. Dumolit itu merek dagang. Zat aktifnya adalah nitrazepam. Nitrazepam diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Dia termasuk ke dalam golongan 4. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika mengatakan bahwa barang siapa secara tanpa hak mempunyai, memiliki atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Yang menjadi permasalahan adalah sepanjang Tora bisa membuktikan kepemilikan 30 butir Dumolit itu bahwa dia dengan berhak kepemilikannya, maka tidak ada proses hukum di dalamnya. Tidak bisa diproses hukum. Tetapi apabila secara tanpa hak, maka dia berisiko terkena dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Itu alasannya adalah Undang-Undang Psikotropika pasal 62. Itu adalah rujukan dasarnya. Kalau Bang Hotman, apa alasannya kalau menurut Bang Hotman ini tidak bisa dipidanakan? Jadi gini, ini contohnya ini adalah obat tidur. Ya. Itu Dumolit, Bang? Bukan. Ini obat tidur ini pasti bahannya psikoterapi golongan 4. Benar, Pak ya? Oke. Ini kan sudah jadi obat. Kalau saya makan ini, di mana-mana obat tidur dijual. Apakah semua yang memakan obat tidur itu kena di penjara? Apalagi di Singapura, di mana-mana. Karena dia sudah jadi obat. Bukan psikoterapinya yang dibawa-bawa utuh, ya kan? Tapi dia sudah diolah menjadi obat penenang. Ya. Dan obat penenang ini
sudah sah diperdagangkan dan diproduksi di apotek. Pertanyaannya adalah, apakah karena dia tidak punya resep maka orang bisa dipenjara? Kalau menurut Bapak kan dia itu tanpa hak karena dia memiliki Dumolid ini tanpa surat resep dokter. Oke. Sekarang saya tanya, saya kasih perbandingan. Kalau saya sakit usus buntu, ya, obatnya harus pakai resep dokter. Ternyata saya bisa beli obatnya dari dokter, dari apotek tanpa surat resep. Pertanyaannya, apakah membeli obat tanpa resep dokter itu suatu pidana? Jelas bukan. Memang perbuatan terlarang tapi bukan pidana. Tapi biasanya Bang, yang punya ketentuan beli resep dengan beli obat dengan resep itu ada obat-obat yang mengandung psikotropika, Bang. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau Anda baca obat-obat pun harus dengan resep dokter. Banyak sekali obat yang harus dengan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak memakai resep dokter menjadi perbuatan pidana? Tidak. Perbuatan tercela tapi bukan pidana. Sama seperti orang tidak bayar utang, itu perbuatan tercela tapi bukan pidana. Karena dia sudah diolah menjadi obat. Oke. Dan kalau dan itu adalah obat anti insomnia. Agar bisa tidur, kan, benar ya Pak ya? Ya. Jadi saya nggak melihat ada unsur melawan hukumnya di sini lagi. Karena ini sudah jadi obat, dan 30 itu masih sangat reasonable. Karena kalau orang makan satu tiap malam, buat itu wajar. Kalau kita kemana-mana pun kalau beli obat tidur itu pasti 1 botol. Dan tidak ada obat tidur yang tidak mengandung psikoterapi 4. Benar ya Pak ya? Bagaimana Pak Sulis? Baik, kita fokus kepada kasusnya Tora. Dia mengakui memakai Dumolid sudah 1 tahun. Saya ingin ceritakan dulu bagaimana proses orang menggunakan nitrazepam. Biasanya, menurut hasil penyidikan si Tora juga, Tora sempat melakukan mungkin riset kecil-kecil. Belum selesai. Supaya utuh dulu. Jadi ketika dia mengalami sindrom sulit tidur, kemudian mengalami stres ringan, dia berobat ke psikiater. Oleh psikiater dibuatlah terapi agar yang bersangkutan minum Dumolid. Kemudian dibuatkan resep. Kemudian dibeli di apotek. Dia membeli Dumolid itu di apotek. Pada awal dia menjalani pengobatan atau terapi. Bisa jadi ketika dia sudah selesai, menurut dokter sudah tidak memerlukan lagi Dumolid supaya dia bisa tidur nyenyak karena dia sudah terobati, depresinya sudah berkurang atau bahkan hilang. Tetapi dia sudah terlanjur menikmati sensasi. Namanya inseminasi, intoksikasi. Intoksikasi ya. Jadi seseorang yang menikmati psikotropika, yang ingin didapatkan adalah sensasinya. Jadi ketika dia memakai pada dosis tertentu secara sesaat, dia bisa menikmati sesuatu sensasi yang itu menyebabkan ketergantungan. Itulah yang menyebabkan 1 tahun dia memakai Dumolid. Itulah bentuk penyalahgunaannya, begitu Pak ya? Belum. Belum juga? Penyalahgunaannya adalah ketika dia sudah tidak diberikan resep untuk pengobatan insomnianya, dan dia mencari sendiri dengan cara tidak menggunakan resep, disitulah memenuhi unsur secara tanpa hak mempunyai Dumolid. Dan di situ terpenuhi unsur pidananya, begitu Pak ya? Itu sanksi pidananya di 62. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai hak atau tidak berhaknya ini dan sudut pandang hukumnya bagaimana pula dari seorang praktisi hukum. Tapi pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu sejenak. Tapi sebelum itu kami juga mengabarkan kepada Anda bahwa hari ini Tora Sudiro, sebagaimana kita informasikan tadi, menjalani pemeriksaan asesmen di Badan Narkotika Nasional. Dan hari ini juga kabarnya di Polres Jakarta Selatan, Tora dikunjungi oleh sejumlah kerabatnya. Pemirsa, sebelum kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistiawan Driatmoko, dan juga bersama dengan praktisi hukum Bang Hotman Paris, kami akan memperbarui informasi terkini dari Polres Jakarta Selatan, tempat di mana Tora Sudiro ditahan. Sudah ada rekan kami di sana, Cornelia Ami. Cornelia, siapa saja mungkin orang yang hari ini mengunjungi Tora Sudiro dan ada informasi perkembangan terbaru apa dari sisi hukumnya? Silakan Cornelia.
Ya, Tisa dan juga pemirsa, hingga saat ini Tora Sudiro sebagai tersangka dari kasus kepemilikan obat psikotropika ilegal Dumolit masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, tepatnya oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dan seperti yang kita ketahui juga pada siang tadi, tepatnya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Tora Sudiro diperiksa di Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes asesmen terkait dengan ketergantungannya akan obat psikotropika yang diduga memang dikonsumsinya selama 1 tahun, yaitu obat Dumolit. Dan sekembalinya dari BNN, ini Tora Sudiro dibawa kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh penyidik dan tiba di tempat ini pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan seharian ini memang ada beberapa kerabat yang sudah menyambangi Tora Sudiro, dan diantaranya adalah ayah dari Tora Sudiro sendiri, yaitu Tanto Sudiro. Dan menurut Tanto Sudiro ini selain memberikan dukungan moral, ia juga berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi Tora Sudiro untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari ayah dari Tora Sudiro, yaitu Tanto Sudiro. Tanya apa kabar, baik gitu. Kan saya kan tahu dari mukanya kalau dia susah. Saya udah hafal bener. Mukanya gimana? Mukanya nggak susah, beda sama kemarin-kemarin. Ya dia setiap saat minta maaf, jangankan begini. Telat datang aja minta maaf, salah ngomong aja minta maaf. Minta maaf terus dia tuh kalau saya. Kita saling support, bukan keluarga saja yang support dia juga support keluarga. Kalau saya pusing, saya apa, itu dia suka bilang tenang aja bro, bilang bukan bro, Pak. Kita kan ada aturan ya, kita kemukakan apa adanya gitu. Jadi ya karena Tora kan banyak yang tahu, banyak yang kenal, jadi nggak perlu dibuat-buat, apa adanya lah, sudah. Sesuai aturan aja. Iya, sesuai aturannya bagaimana, proses hukumnya bagaimana, apa ada keringanan, kalau ada keringanan ya minta keringanan. Ya pemirsa, sebelum Tora Sudiro diperiksa juga tadi ia sempat didatangi oleh beberapa kerabatnya, dan setelah ia tiba di Polres Jakarta Selatan setelah diperiksa, ia sempat memberikan beberapa patah kata meskipun itu tidak banyak, namun ia sempat menyatakan bahwa ia sudah rindu akan anak-anaknya. Dan seperti kita ketahui juga, pemeriksaan di BNN tadi ini memakan waktu sekitar 3 jam, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas BNN, hingga saat ini hasil dari tes asesmen Tora Sudiro belum dapat dipublikasikan karena ini masih menjadi kewenangan dari para penyidik. Selain nantinya hasil dari tes asesmen ini, maksud kami, dijadikan sebagai bentuk rekomendasi apakah nantinya Tora Sudiro memang harus direhabilitasi atau tidak. Hasil dari tes asesmen ini juga nantinya akan melengkapi berkas perkara dari kepolisian. Dan untuk sementara sekian yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan kepada Anda, Tisa. Baik, terima kasih Cornelia Ami atas laporan Anda langsung dari Polres Jakarta Selatan. Saya ingin ke Bang Hotman Paris. Bang Hotman, yang menjadi garis bawahnya dari Pak Sulistiawan ini adalah bagaimana Tora mendapatkannya, di mana Tora ini tidak berhak karena tidak punya resep. Di sini terdapat perbedaan yang sangat vital. Kalau misalnya pohon ganja dibawa dari Aceh, kemudian ditemukan di kamar saya pohon ganja, itu jelas-jelas tindak pidana. Yang ditemukan di kamar Tora ini bukan psikoterapi 4. Bukan apa tadi namanya? Psikotropika, nitrazepam. Bukan nitrazepam, tapi sudah dalam bentuk obat yang bahannya adalah nitrazepam. Jadi dua konteks yang sangat berbeda. Sudah dalam bentuk obat, ya. Sehingga karena sudah dalam bentuk obat, berarti itu sudah dilegalkan menjadi obat yang bisa dikonsumsi. Dan tidak ada hukum yang menyatakan kalau tidak pakai resep dokter menjadi perbuatan pidana. Tapi Undang-Undang Nomor 62 yang disebutkan Pak, tidak ada kata-kata resep dokter. Itu saya yakin tuh. Masalah berhak itu apa? Interpretasinya? Itu berhak karena yang dibahas beliau ini tadi kan bukan obat ini, tapi unsur dasarnya. Ingat, berbeda loh itu. Yang beliau mengatakan kan bahwa bahan pembuatnya obat ini adalah psikoterapi 4. Tapi yang dia sudah bentuk jadi obat, sama seperti ratusan jenis obat lain. Beliau tadi mengatakan semua obat tidur memakai
juga psikiatri 4. Berarti semua yang memakan obat tidur bisa masuk penjara dong. Padahal di Singapura, di apotek Indonesia pun obat tidur yang kelas murah, levelnya murah bisa dikonsumsi. Jadi yang dimakan oleh Tora Sudiro itu adalah obat, bukan yang bahannya. Yang kedua, sampai kapanpun makan obat seperti itu, seperti obat tidur, tidak akan menimbulkan akibat seperti narkoba. Tapi akibat intoksinasi tadi itu bagaimana? Enggak. Sampai kapanpun orang ini kan hanya obat untuk agar bisa tidur. Jadi tidak akan menimbulkan kegilaan. Ya itu banyak jutaan di dunia ini yang makan obat tidur jadi kecanduan. Tapi itu hanya sekedar tidak bisa tidur menjadi bisa tidur. Tapi tidak menimbulkan seperti narkoba jadi gila. Jadi akibatnya pun tidak ada yang akibatnya pun kalau si Tora pun makan ini terus. Tidak ada akibat yang serius. Jadi kalau seperti menurut narkoba, kenapa narkoba dilarang? Karena akibatnya bisa gila, bisa segala macam. Jadi kalau menurut Bang Hotman nih, apapun mereknya kalau beli obat tidur tanpa resep dokter ya sah-sah aja ya, begitu ya Bang ya? Kenapa? Beli obat tidur apapun mereknya, entah Dumolit, entah mungkin merek yang lain, sah-sah aja ya? Benar, karena itu sudah jadi obat. Dia sudah diproses menjadi obat. Dan masyarakat tidak tahu unsurnya apa itu. Mana pernah you tahu obat apa dalamnya itu? Iya kan? Makanya pertanyaan, apakah setiap membeli obat tidak pakai resep dokter merupakan tidak pidana? Jawabannya tidak. Contoh, jangan bicara psikoterapi. Saya sakit usus buntu, ada obat. Disebutkan harus resep dokter. Saya sogok, apotek dikasih. Dengan saya makan obat itu, apakah itu tidak pidana? Enggak. Jadi tidak ada hukum menyatakan kalau tanpa resep dokter menjadi tindak pidana. Nanti kita akan dengar suara dari Pak Sulistiawan atas apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris, tapi bisa kita sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Kabag Humas BNN ini mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran. Tidak betul membeli obat tidur ataupun obat penenang ataupun Dumolit dengan cara bebas tanpa resep dokter. Tapi Bang Hotman Paris juga memiliki pandangan yang berbeda ya Bang Hotman Paris. Nah, tapi pemirsa, kami bisa sampaikan kepada Anda bahwa ternyata kami mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa toko online ataupun toko secara fisik yang memang memperjualbelikan obat tidur ataupun obat penenang ataupun Dumolit dengan secara bebas, misalnya di online. Nah, ini akan kita bahas usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Pak Sulistian. Pak, kalau kita lihat tadi memang tampaknya Dumolit ini dijual, ada di apotek, ada juga dijual secara online. Ini bagaimana sih Pak? Baik, saya ingin menjelaskan supaya pemahaman publik tidak sepotong-sepotong. Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 97 terbitnya hampir bersamaan dengan Undang-Undang nomor narkotika nomor 22 tahun 97. Kemudian Undang Narkotika ini diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ketika penerbitan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, golongan psikotropika yang merupakan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 1, 2 ini ditarik ke narkotika karena sifat menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Makanya dia digolongkan ke dalam golongan narkotika. Tinggallah golongan 3 dan 4 di Undang-Undang Psikotropika 597. Dumolit dengan zat aktifnya namanya nitrazepam itu termasuk dalam golongan 4. Artinya dia berpotensi sangat rendah menyebabkan ketergantungan. Mengapa ada psikotropika? Mengapa ada narkotika? Salah satu referensinya adalah karena berpotensi menyebabkan ketergantungan. Walaupun rendah? Walaupun rendah. Nah, oleh karena itu harus dipahami bahwa narkotika maupun psikotropika karena sifatnya yang menyebabkan ketergantungan, itulah maka dilarang diatur di dalam undang-undang. Kalau dia tidak diatur dalam undang-undang diperjual bebas, semua orang bisa memakai dengan suka-suka, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Karena dia mengandung sifat ketergantungan. Efek lebih jauh, ngomong ilmiah nih, yang terjadi adalah kerusakan permanen otak. Karena sifatnya dia yang hipnotik sedatif. Walaupun rendah ya? Walaupun rendah. Kalau dipakai dalam jangka panjang secara terus-menerus. Jangka panjang berapa lama Pak? Tidak bisa menentukan, tergantung dosisnya. Tergantung dosisnya yang dia pakai. Hipnotik sedatif
itu mempengaruhi secara selektif susunan saraf pusat. Artinya Pak, mungkin begini Pak, singkatnya bisa kita katakan bahwa kandungan psikotropika nomor 4 ataupun golongan 4 ini adalah memang sering masuk ke dalam obat-obatan meskipun efeknya juga rendah, tidak setinggi dengan kandungan obat-obat golongan 1 ataupun golongan 2. Supaya pemahamannya tidak bias, jangan disebut sebagai obat. Dia sebagai psikotropika. Nanti kalau pemahamannya sebagai obat, nanti sama dengan obat flu, obat malaria. Tapi obat flu kan ada Pak. Tapi saya kurang setuju Pak. Kita tahan dulu yang kurang setujunya Bang Hotman. Bapak tadi kan mengatakan bahwa semua obat tidur juga mengandung psikotropika. Itu mitra sepak, benar? Obat tidur? Penjelasan tidak seperti itu. Ya. Setiap obat yang disebut dengan sifat hipnotik, sedatif, itu mengandung. Kalau gitu lebih nyata lagi. Berarti semua obat tidur yang di pasaran itu ada unsur psikotropika 4. Ada kan? Ada. Tidak sebut sebagai psikotropika. Memiliki sifat hipnotik. Lah, tapi kan secara hukumnya kan psikotropika 4. Jadi bukan. Apapun namanya itu berarti kalau semua obat tidur mengandung psikoterapi, berarti semua yang makan obat tidur itu bisa dipenjara dong. Kalau nanti kita jawab ya Bapak ya. Secara tanpa hak. Berarti asal tidak punya resep dokter bisa dipenjara. Pemahaman secara tanpa hak itu tidak dengan. Nanti akan kita jawab. Kita harus jeda terlebih dahulu, keterbatasan durasi. Kita nanti akan jawab Bapak-bapak, tapi usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Dipotong melulu nih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Hotman, apa tadi yang ingin disampaikan? Jadi saya tetap mohon maaf tidak sependapat dengan beliau karena tadi beliau mengatakan bahwa memang istilah rakyatnya kan obat tidur. Obat tidur itu pasti mengandung psikoterapi. Itu benar. Beliau setuju. Tapi beliau mengatakan tidak setuju itu disebutkan obat. Tapi rakyat kan tahunya itu obat. Jadi setiap saya beli obat, ya, berarti saya bisa dipenjara dong. Karena tidak ada obat tidur yang tidak mengandung semua bisa dipenjara nih, Pak Sulistyawan. Semua bisa dipenjara sesuai dengan kalau tidak ada resep dokter. Kalau nggak ada resep dokter. Jadi rumusan bunyi pasalnya itu saya ulangi lagi. Barang siapa secara tanpa hak memiliki, mempunyai, membawa psikotropika, diancam dengan pidana 5 tahun paling lama dan denda 100 juta paling banyak. Artinya unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah secara tanpa hak. Secara tanpa hak itu diatur di dalam pasal-pasal sebelumnya di Undang-Undang Psikotropika, antara lain cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya itu ada riwayatnya, tidak serta-merta. Kalau dia dari bergaul kemudian ditawarin psikotropika, Dumolit begitu, kemudian dia makan, sepanjang itu diketahui oleh aparat penegak hukum, ditangkap. Tapi begini, ini kan intinya adalah obat Dumolit ini ataupun psikotropika kategori golongan 4 ini adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan efek menenangkan, efek tidur. Tapi begini, ketika kita minum obat batuk nih Pak ya, yang dijual di pasaran, kita menulis bahwa di labelnya itu di kotaknya dapat menyebabkan kantuk. Ini bagaimana dong Pak? Apa ini juga mengandung psikotropika? Konteksnya beda. Bagaimana? Psikotropika itu sifat dasarnya adalah hipnotik, sedatif. Hipnotik itu memudahkan tidur, sedatif itu menyebabkan tenang. Cara kerjanya adalah nitrazepam itu atau psikotropika yang jenis nitrazepam itu dia mempengaruhi syaraf pusat sedemikian rupa sehingga secara selektif sehingga saraf-saraf yang mengakibatkan orang sulit tidur dipengaruhi sedemikian rupa sehingga dia menjadi mudah tidur. Orang yang tadinya stres ringan, depresi ringan dipengaruhi sedemikian rupa oleh nitrazepam ini sehingga dia dapat menjadi lebih tenang, lebih rileks. Bukankah itu yang diimpikan orang agar bisa tidur? Apa salahnya itu? Gitu. Iya. Salahnya di mana kalau? Bapak-bapak. Salahnya adalah secara tanpa hak dia memiliki atau mempunyai. Dia membeli obat, kok tanpa hak? Dia membeli obat dari toko obat tidur misalnya. Ya, saya bayar, ya saya punya hak. Iya kan? Karena saya tidak. Perdebatan ini harus kita akhiri karena durasi kita sudah habis. Memang unsur rakyatnya begitu. Itu obat tidur. Karena berarti kalau dengan penafsiran Bapak ini, semua orang yang memakan obat tidur tanpa resep dokter akan masuk penjara. Formalnya begitu kan? Bang Hotman punya penafsiran sendiri. Pak Kabak Humas juga punya
penafsiran sendiri. Kita biarkan nanti pengadilan akan memutuskan, kasus hukum terus bergulir pemirsa. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil ketuk palunya beberapa bulan yang akan datang lagi. Dan pemirsa, kami juga himbau kepada Anda bahwa ini mungkin pelajaran juga buat kita ya, agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan apapun, karena bisa saja kalau salah-salah malah kita yang kena batunya, kita yang kena masalah. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Florentia Anindita. Saya Disa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.